Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di pagi ini dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Bahkan kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang kami percaya penuh dengan keberkatan, kekuatan, dan kesehatan. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini dan kami mau memulainya dalam perenungan firman-Mu. Oleh sebab itu bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini menceritakan paling tidak ada 2 hal yang menjadi perenungan. Yang pertama, ini adalah sikap seorang Boas yang patut kita teladani. Bahwa Boas tahu untuk menebus tanah Naomi, apa yang dimiliki oleh Naomi, pemenuhan akan hukum Taurat sebagaimana yang kemarin dalam sapaan pagi kemarin yang berbicara tentang Imamat pasal 25 yang mengajarkan tentang penebusan itu di sana. Boas tahu bahwa yang lebih berhak terlebih dahulu sebelum dia ada orang lain, masih keluarganya mereka. Oleh sebab itu dia mengembalikan hak itu kepada orang yang lebih berhak daripada dirinya. Dan kita tahu bersama ini sikap yang harusnya diteladani, memberikan atau mengutamakan orang yang lebih berhak untuk memiliki apa yang menjadi bagiannya seharusnya. Sekalipun pada akhirnya yang penebus itu, orang itu mengatakan dia menolak untuk melakukan penebusan itu karena Boas mengatakan, "Kalau engkau membeli tanah Naomi, maka Rut orang Moab itu akan menjadi milikmu." Nah, nanti kita akan bahas itu pada bagian yang kedua. Tapi yang pertama adalah penolakannya ketika dia katakan, "Oh, itu berarti sama saja akan merusak milik pusakaku." Lalu kemudian akhirnya dia kembalikan itu kepada, dia katakan, "Tebuslah, engkau lah yang menebusnya." Dia berikan itu hak penebusan itu kepada Boas. Tapi yang pertama adalah yang kita mau renungkan adalah bagaimana kita mengutamakan orang yang lebih berhak untuk menerima haknya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, realitas saat ini yang terjadi seringkali adalah hak orang lain dirampas oleh orang lain. Hak orang lain diambil oleh orang yang tidak berhak memiliki. Boas memberikan pengajaran yang baik. Dia tidak mau melakukan hal itu. Dia tidak mau mengambil hak orang lain.
Yang dia lakukan adalah mengembalikan dan memberi apa yang menjadi hak orang lain yang berhak memiliki. Itu satu pembelajaran yang baik. Dan oleh sebab itu dalam menjalani hidup ini, dalam segala tugas tanggung jawab kita, pekerjaan dan pelayanan kita, ketika kita melihat satu hal yang bukan hak kita, tetapi itu adalah hak orang lain untuk menerimanya, maka serahkan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan ambil itu, jangan. Firman Tuhan ajar kita untuk jujur, untuk adil dalam hidup ini. Oleh sebab itu, berikan apa yang menjadi hak orang lain. Bagaimana dengan hak kita? Yakin dan percaya hak kita, apa yang menjadi hak kita itu sudah tersedia. Karena kita punya Allah sumber segala berkat, kita punya Allah yang senantiasa memperhatikan dan memelihara kita. Dia yang akan memenuhkan apa yang menjadi hak kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan itu indah bagi kita dan bagi keluarga kita. Oleh sebab itu, apa yang menjadi bagianmu pasti engkau akan terima. Yang penting adalah engkau jujur, engkau adil, dan engkau tahu apa yang bukan menjadi bagianmu, jangan engkau ambil itu. Tetapi apa yang menjadi bagianmu pasti engkau terima. Di dalam nama Tuhan, engkau tidak akan berkekurangan dari apa yang menjadi hakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, penolakan penebus ini kepada Ruth bisa jadi ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, ketika dia katakan, ya aku akan menebusnya, lalu kemudian Boaz katakan, kalau engkau menebus apa yang dimiliki oleh Naomi, tanah Naomi, engkau akan mendapatkan Ruth orang Moab itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama di situ kita dapat melihat bahwa orang itu mengatakan, oh itu berarti sama saja aku akan merusakkan pusakaku. Sederhananya begini, kalau dia mau nikah dengan Ruth, maka mereka akan punya anak. Lalu kemudian pusaka yang dia sudah tebus tadi, itu akan jatuh kepada anaknya Ruth. Sekalipun itu juga adalah anaknya dia. Sementara penebus itu saya meyakini bahwa dia juga punya anak. Lalu kemudian bagaimana dengan anak-anaknya ini? Nah, sementara apa yang dia sudah tebus itu jatuhnya kepada anaknya yang melalui Ruth. Nah ini yang sehingga dia katakan itu sama saja merusak pusakaku. Yang seharusnya semua pusakaku adalah milik anak-anakku. Tapi karena aku menikah dengan Ruth, lalu punya anak, lalu kemudian pusaka itu jatuh kepada anak-anakku juga, tetapi melalui Ruth, bukan melalui istrinya yang saat itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita di dalam membangun satu kehidupan keluarga, membangun satu kehidupan relasi kita dengan sanak saudara kita. Kadang-kadang bisa jadi sebagai orang tua kita membeda-bedakan, bisa jadi sebagai orang tua kita tidak adil terhadap keturunan kita, terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita. Dan firman ini mau mengingatkan juga kepada kita bagaimana seharusnya di dalam hidup ini kita bersikap adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mau berbagi dengan mereka, bagaimana kita mau menjadi berkat buat mereka, bersikap adil. Dan jangan pernah takut bahwa kalau kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap orang itu punya berkatnya. Oleh sebab itu jangan takut. Tetapi yang pasti adalah yang mau diajarkan kepada kita adalah mari bersikap adil dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah pengajaran tentang penolakan terhadap Ruth itu juga memperlihatkan ketika Boaz katakan Ruth orang Moab itu. Bisa jadi penebus ini menolaknya oleh karena apa? Oleh karena dia melihat ini orang Moab, orang asing di luar orang Israel, orang yang mereka tahu yang tidak beribadah kepada Allah Israel, orang yang berbeda dengan mereka sehingga ia tolak. Dia tidak mau menerima hak penebusan itu oleh karena dia melihat dia juga harus menerima orang yang berbeda, yang mempunyai latar belakang berbeda, keyakinan berbeda, iman yang berbeda. Itu yang dia pahami ketika ada sebutan orang Moab.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembelajaran berikutnya. Seringkali di dalam hidup ini, kita juga melakukan hal yang sama. Kita melakukan penolakan-penolakan kepada sesama kita manusia oleh karena kita melihat imannya berbeda, keyakinannya berbeda, sukunya berbeda, dia bukan keluarga saya, dia bukan jemaat saya, dia bukan orang dari sini, dia orang dari jauh. Bermacam-macam hal kita katakan. Intinya cuma satu, bahwa kita menolak sesama kita manusia. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk saling menerima di dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Allah mengajarkan itu kepada kita. Tidak boleh saling menolak, tetapi saling menerima. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 dikatakan di sana demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, ini dia bacaan firman yang dalam konteks orang yang lemah dan orang yang kuat. Yang berbicara tentang banyak hal, tetapi satu hal yang pasti adalah firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita di dalam kehidupan ini boleh saling menerima satu dengan yang lainnya. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika engkau memulai aktivitas hidupmu, engkau berjumpa dengan orang lain, engkau berjumpa dengan orang banyak, belajarlah untuk menerima mereka di dalam hidupmu. Jangan melihat latar belakang mereka yang berkaitan dengan status sosial, keyakinan mereka, cara hidup mereka, tetapi tugas kita adalah sebagai orang percaya menerima dan mengasihi untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, karena firman Tuhan katakan ketika engkau menerima itu maka engkau memuliakan Tuhan Allah Bapa Sorgawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap seorang penebus yang menolak apapun alasannya itu bukan itu keteladanan yang kita pelajari, tetapi keteladanan tentang Boas, juga keteladanan untuk saling menerima di dalam hidup ini. Itu yang penting untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Selamat menjalani hari ini dan selamat menikmati berkat kasih Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati setiap orang yang lemah dan yang sakit Tuhan. Sembuhkan dan kuatkan mereka. Dan kami percaya kuasa Tuhan bersama-sama dengan setiap orang yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bahkan sesama kami manusia, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan topang, Tuhan berkati dan cukup-cukupkan mereka dalam berkat-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.